Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hari ini kita akan membahas tentang teknik perhitungan bagi hasil. Dalam perhitungan bagi hasil itu akad yang digunakan dalam ekonomi Islam itu ada akad mudharabah dan akad musyarakah. Ini adalah dua akad yang sering digunakan dalam koperasi syariah. Jadi yang pertama akad mudharabah. Akad mudharabah itu adalah kesepakatan antara pemilik modal dengan pengelola. Jadi kalau dalam koperasi syariah artinya pemilik modal di sini adalah koperasi, sementara pengelola adalah anggota koperasi yang mengajukan pembiayaan di koperasi. Kemudian akad yang kedua ada namanya akad musyarakah. Akad musyarakah di sini adalah sama, akad kerjasama atau akad bagi hasil, di mana masing-masing menyerahkan modal untuk melakukan sesuatu atau untuk mengelola sesuatu atau untuk merencanakan sebuah usaha. Itu adalah akad musyarakah. Kemudian di sini dalam akad mudharabah di sini dikenal dengan hubungan shahibul mal dan mudharib. Hubungan shahibul mal dan mudharib di sini seperti yang sudah disampaikan sebelumnya. Di sini koperasi menyalurkan dana kepada anggota koperasi yang mengajukan pembiayaan. Misal anggota koperasi ini mengajukan pembiayaan di koperasi untuk mendirikan sebuah usaha. Misal rumah makan gitu. Nah, mengajukan pembiayaan misal besarannya adalah 100 juta. Sementara dana yang diajukan oleh peserta atau anggota koperasi ini nanti akan dikelola oleh anggota koperasi yang mengajukan pembiayaan. Koperasi memberikan modal sebesar 100 juta. Dari dana 100 juta ini tadi ketika dibuat sebuah rumah makan, kemudian misal di bulan pertama anggota koperasi ini punya keuntungan sebesar 1 juta. Nah, dana yang sebesar 1 juta inilah yang dibagi antara anggota koperasi dan koperasi itu sendiri. Jadi uang yang 100 jutanya gimana? Uang yang 100 jutanya ya tetap harus dikembalikan karena uang yang 100 juta ini bisa dikembalikan dengan cara mencicil kepada koperasi gitu ya. Jadi keuntungan koperasi di mana? Keuntungan koperasi diambil dari keuntungan anggota koperasi yang mengelola modal yang diberikan tadi untuk dibuat sebuah usaha. Selanjutnya, persentase bagi hasil. Persentase bagi hasil itu ditentukan di awal akad. Beda ya, bukan persentase keuntungan, tapi persentase dari bagi hasil yang ditentukan di awal akad. Misal kesepakatannya adalah 40-60 atau 60-40. Misal 40-60 di sini kalau tadi saya jelaskan dalam bulan pertama ternyata dari usaha rumah makan ini tadi punya keuntungan 1 juta. 40 untuk koperasi, 60 untuk anggota yang mengajukan pembiayaan. Jadi sebesar 400.000 itu jadi miliknya koperasi, 600.000 itu punyanya anggota yang mengajukan pembiayaan atau anggota yang mengelola dana itu tadi untuk dibuat sebuah usaha. Atau sebaliknya, misal 60-40, 60 untuk anggota koperasi yang punya usaha atau 60 untuk koperasi, 60 untuk koperasi artinya 600.000 itu untuk koperasi, 400.000 itu untuk anggota koperasi yang mengelola dana koperasi yang dijadikan untuk usaha tadi, gitu ya. Nah, besaran keuntungan atau besaran persentase yang ditentukan di awal ini harus dengan kesepakatan antara koperasi dan anggota koperasi yang mengajukan pembiayaan kepada koperasi. Selanjutnya, prinsip bagi hasil koperasi. Misal saja gitu ya. Jadi kalau kerjasama misal ya, penjualannya sebesar 100 juta, kemudian harga pokoknya 65 juta. Laba kotornya sebesar 35 juta. Kalau punya beban sebesar 25 juta, maka akan memperoleh keuntungan bersih sebesar 10 juta. Jadi maksudnya di sini, bagi hasil itu bisa dilakukan istilahnya net revenue sharing. Net revenue sharing ini artinya adalah laba kotor yang diperoleh anggota koperasi yang punya usaha tadi gitu kan. Ternyata keuntungannya itu sebesar 35 juta, tapi itu dari laba kotor sebelum dipotong beban-beban. Nah, net revenue sharing ini artinya laba kotor inilah yang dibagi antara anggota koperasi yang punya pembiayaan di koperasi kepada koperasi. Kalau yang kedua itu namanya profit sharing. Profit sharing di sini artinya keuntungan bersih. Kalau tadi keuntungan kotornya sebesar 35 juta, kemudian dikurangi beban-beban, memperoleh keuntungan bersih sebesar 10 juta.
Artinya yang dibagikan kepada koperasi atau pembagian bagi hasilnya itu diambil dari besaran yang 10 juta ini tadi. Ini contoh dari net revenue sharing atau keuntungan kotor yang dibagikan. Misal, koperasi memiliki laba kotor sebesar 35 juta dan laba bersih sebesar 10 juta dengan bagi hasil 40% untuk koperasi dan 60% untuk anggota. Maka hitung berapa bagi hasil yang diperoleh koperasi dan anggota dengan prinsip net revenue sharing dan net profit sharing. Jadi kalau kita tadi sudah menentukan besaran bagi hasilnya adalah 40% untuk koperasi dan 60% untuk anggota. Nah, kalau net revenue sharing artinya laba kotor yang dibagi. Jadi 40% dikali 35 juta itu untuk koperasinya sebesar 14 juta. Kemudian 60% dikali 35 juta untuk anggotanya artinya sebesar 21 juta. Itu kalau laba kotor yang dibagi. Beda halnya ketika laba bersih. Laba bersih itu adalah laba yang diperoleh dari keuntungan kotor tadi ya sebesar 35 juta tapi belum dipotong dengan beban-beban gitu kan. Nah, jadi kalau kita lihat tadi contohnya keuntungannya itu sebesar 10 juta. Artinya 40% dikali 10 juta, koperasi memperoleh keuntungan sebesar 4 juta. Kemudian kalau 60% dikali 10 juta, artinya untuk anggota koperasinya sebesar 6 juta. Persentase bagi hasilnya itu ditentukan di awal kesepakatan antara koperasi dan anggota koperasi. Selanjutnya akad yang digunakan berikutnya adalah di koperasi itu biasanya dalam pembiayaan itu ada jual beli. Nah, kita mencoba menghitung bagaimana menghitung keuntungan dari jual beli. Nih ya, perhitungan margin jual beli. Jadi jual beli di sini biasanya akadnya adalah murabaha. Murabaha itu biasanya melibatkan 3 pihak, di mana satu anggota koperasi datang ke koperasi mengajukan pembiayaan murabaha, misal untuk membeli mobil gitu ya sebesar 100 juta. Nah, koperasi itu bisa memberikan uang kepada anggota yang mengajukan pembiayaan dengan kesepakatan. Tadi harga mobilnya adalah 100 juta. Nah, koperasi menginginkan margin sebesar 20 juta. Artinya, koperasi menjual kepada anggota koperasi yang mengajukan pembiayaan seharga 120 juta mobil tadi gitu. Jadi, koperasi punya untung 20 juta. Gitu ya. Itu simpelnya gitu. Jadi koperasi itu tidak menyediakan barang, tapi koperasi menyediakan uang. Nanti ada akad yang namanya wakalah. Wakalah di sini anggota koperasi yang mengajukan pembiayaan itu tadi menjadi wakil koperasi untuk membeli barangnya di tempat yang sudah disepakati. Misal tadi kan mau beli mobil di showroom mana gitu. Nah, itu tetap anggota koperasinya yang ke showroomnya gitu. Sementara koperasi itu hanya menyediakan uangnya yang sebesar 100 juta itu tadi. Selanjutnya ini contoh dari jual beli. Misal tadi kan mengajukan murabaha sebesar 100 juta. Nah, jangka waktunya itu 1 tahun. Dalam jangka waktu 1 tahun itu yang harus dikembalikan oleh anggota sebesar 9.333.333 rupiah per bulannya gitu ya. Jadi misal saya sebagai anggota koperasi datang ke koperasi untuk mengajukan pembiayaan murabaha sebesar 100 juta. Disepakati keuntungannya itu sebesar 12% selama jangka waktu 1 tahun. Jadi pokok per bulan yang harus dikembalikan itu adalah sebesar 8.333.333 rupiah. Sedangkan margin itu sebesar 1 juta rupiah. Jadi pokok plus margin yang harus dikembalikan oleh saya selaku anggota yang mengajukan pembiayaan kepada koperasi itu sebesar 9.333.333 rupiah. Tuh ya. Jika mengajukan pembiayaan dengan akad murabaha atau akad jual beli. Selanjutnya teknik perhitungan ijaroh multi jasa. Teknik perhitungan ijaroh multi jasa itu sebenarnya sama dengan teknik perhitungan dari jual beli murabaha.
Jadi misal dengan plafon yang sama, kemudian dengan angsuran yang sama, cuman penggunaannya yang berbeda. Ijaro multijasa ini biasanya bisa digunakan oleh anggota koperasi untuk biaya anak sekolah atau biaya pengobatan di rumah sakit. Nah, yang diperoleh oleh koperasi itu bukan margin, ini sepertinya slide-nya salah gitu ya. Jadi yang diperoleh sama koperasi itu adalah jasa. Jadi koperasi boleh mengambil jasa dari pengajuan pembiayaan dengan akad ijaro. Karena ya koperasi yang punya jasa, misalnya anaknya tadi membutuhkan biaya pendaftaran kuliah misalnya sebesar 100 juta. Nah, koperasi kan yang membayarkan terlebih dahulu kepada pihak sekolah, kemudian koperasi berhak untuk menerima biaya administrasi, kemudian biaya jasa dari jasa yang telah dilakukan oleh koperasi tadi karena telah membayarkan biaya sekolah si anggota yang mengajukan pembiayaan ijaro multijasa. Untuk keuntungan atau cara perhitungannya itu sama dengan teknik perhitungan jual beli tadi ya. Selanjutnya perhitungan bagi hasil koperasi atau SHU. SHU ini kalau dalam koperasi itu dibagikan setiap akhir tahun. Jadi keuntungan dari koperasi seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, kalau kita jadi anggota koperasi tentu kita akan selalu mendapatkan SHU atau sisa hasil usaha di akhir periode atau 1 tahun sekali. Nah, perhitungan SHU itu menggunakan profit sharing. Tadi seperti yang sudah kita bahas di depan. Nah, persentase bagi hasil diatur dalam rapat anggota tahunan atau berdasarkan kesepakatan bersama antar anggota koperasi. Jadi besarnya bagi hasil atau persentase bagi hasil itu ditentukan oleh anggota itu sendiri gitu. Tidak ditentukan oleh siapa-siapa tapi ditentukan oleh anggota koperasi selaku pemilik koperasi. Dalam koperasi konsumen Al-Mu'awanah Syariah, persentase bagi hasilnya bisa ditentukan sebagai berikut. Ini hanya contoh yang dilakukan oleh koperasi konsumen Al-Mu'awanah Syariah. Jadi kalau sudah punya keuntungan yang sudah dihitung, misalnya sekarang nih bulan Desember gitu kan. Nah, jadi misal koperasi punya keuntungan 200 juta misal gitu. Nah, 50%-nya itu dibagikan untuk anggota sebagai SHU anggota, kemudian 20% digunakan sebagai dana cadangan, 25% digunakan untuk pengurus, 2,5% untuk dana pendidikan, 2,5% untuk dana sosial. Jadi keuntungan koperasi yang sebesar 200 juta tadi yang selama periode 1 tahun misalnya gitu kan. Nah, kalau di koperasi konsumen Al-Mu'awanah Syariah persentasenya ditentukan seperti ini gitu ya. Jadi sebenarnya ini tidak mutlak karena ini berdasarkan kesepakatan antara anggota koperasi. Jadi mungkin kalau nanti teman-teman mau mendirikan koperasi, saya nggak mau nih menghitung persentase bagi hasilnya dengan hitungan seperti ini, tidak masalah gitu. Yang penting diatur dalam kesepakatan bersama antar anggota gitu ya. Ini saya contohkan. Nah, ini di sini dicontohkan misal keuntungan koperasi itu sebesar 100 juta. 50% untuk anggota, artinya yang diperoleh oleh anggota sebesar 50 juta. 20% dijadikan dana cadangan, jadi 20 jutanya disimpan untuk menjadi dana cadangan koperasi. 25% digunakan untuk pengurus. Untuk pengurus di sini maksudnya adalah biaya jasa kepada pengurus karena sudah mengelola koperasi. Kemudian 2,5% untuk dana pendidikan itu sebesar 2.500.000, 2,5% untuk dana sosial juga sebesar 2.500.000. Ini hanya ilustrasi jika keuntungan koperasi sebesar 100 juta dan jika kesepakatan antar anggota persentasenya seperti yang sudah disebutkan tadi ya. Ya, contoh perhitungan SHU simpanan wajib. Misal, jika anggota koperasi sebanyak 300 orang, Pak Abdul memiliki simpanan wajib sebesar 1 juta dan jumlah simpanan wajib seluruh anggota sebesar 300 juta rupiah. Jadi kurang lebih sebenarnya masing-masing anggota punya simpanan wajib sebanyak 1 juta ya. Maka total SHU yang diterima Pak Abdul sebesar 1 juta. 1 juta itu kan punya Pak Abdul nih, dibagi 300 juta, total SHU total simpanan wajib seluruh anggota dikali dengan jumlah SHU yang dibagikan. Ya, jadi tadi kan punya keuntungan 100 juta tuh. Nah, 50% itu dijadikan SHU. Nah, 1 juta dibagi 300 juta dikali 50 juta, maka
SHU yang diperoleh oleh Pak Abdul sebesar Rp166.666 itu ya. Itu adalah contoh perhitungan SHU simpanan wajib. Jadi keuntungan menjadi anggota koperasi itu salah satunya adalah memperoleh SHU dalam setiap tahunnya. Nah, cukup sekian yang dapat saya sampaikan materi kita tentang teknik perhitungan bagi hasil, teknik perhitungan jual beli, dan teknik perhitungan ijaroh multi jasa di koperasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.